Hai kalian, apa kabar? Semoga masih baik-baik saja ya. Semoga tetap semangat dalam menghadapi kehidupan, selalu sehat, selalu berbahagia dan dalam lindungan Tuhan tentunya. Terima kasih ya sudah hadir di channelnya Lucia Sutrisno Light Angel Tarot yang bukain tarot untuk kalian. Dan hari ini adalah bacaan untuk kalian yang berzodiak Capricorn. Hai para Capricorn, saya juga ada Capricornnya di ascendant saya, tampak luar saya Capricorn. Padahal zodiaknya Virgo gitu ya. Oke, dan ini adalah ada time limitnya pertengahan November sampai akhir November. Ini adalah general reading, so bisa resonate bisa tidak karena banyak yang nonton, bukan cuma kalian aja. Jangan baper ya. Ada tuh yang marah-marah di kolom komentar, bukan Capricorn sih kayaknya, saya lupa dia zodiaknya apa. Tapi dia marah-marah, dia bilang katanya ngabisin kuota nggak resonate. Siapa suruh nonton? Kalau nggak mau nonton skip aja ya, nggak usah lah kalian ngabisin kuota untuk sesuatu yang menurut kalian nggak ada gunanya gitu. Tapi untuk kalian yang setia menonton channel ini, terima kasih banyak karena mungkin ngerasa ada yang bisa diambil, ada pesan-pesan yang bisa diambil begitu ya. Ya saya harap sih seperti itu. Aduh ini kebanyakan. Oke. Sebentar ya, saya buka untuk fairy tarot decknya. Satu lagi, I want one more or two more please. Ada yang terbalik? Oh enggak. Sebentar. Oh, baiklah, dua ya. Baiklah, kita buka kartunya sesuai urutan yang tadi. Kartu pertama kalian adalah life experience. Dan untuk kartu tarot yang lain, life experience itu seperti the tower. Yang suka ngeliatin bacaan tarot jangan langsung malu sih the tower. Ya, memang the tower moment bagi sebagian orang seperti sesuatu hal yang aduh kenapa itu sih yang keluar gitu ya. Tapi The Tower bukan tentang sesuatu yang jelek-jelek aja sih sebenarnya Capricorn. Tapi ini juga sebuah perubahan besar yang mengharuskan kalian keluar dari zona nyaman. Itu satu. Yang kedua bisa juga tentang sebuah perubahan besar yang mau tidak mau kalian harus hadapi karena itu adalah takdir. Yang ketiga, kalian harus punya faith, harus punya iman, harus punya keyakinan bahwa dengan melompat, jadi melompat dengan penuh keyakinan gitu kan, leap of faith itu kan, itu akan benar-benar merubah total kehidupan kalian dan memang menjadi lebih baik gitu. Walaupun mungkin lompatannya sakit, prosesnya sakit, tapi sebenarnya itu ke depannya akan jauh lebih baik dibandingin kalau kalian nggak lompat gitu ya. So the tower itu tentang satu hal yang memang berubah, dan setiap perubahan udah pasti ada nggak enaknya ya kan. Nggak ada perubahan yang enak karena ya udah biasa begini misalnya gitu kan, harus berubah menjadi sesuatu yang lain tentu aja jadi ada kendala di situ. Oke, baiklah saya bacakan. Let go of belief system that no longer work for you. Jadi apa-apa aja yang tidak lagi mendukung kalian di dalam kehidupan, tinggalin aja gitu ya. Jadi kayak itu tadi, leap of faith tadi ya, lompat dengan penuh keyakinan atau penuh iman gitu ya. An important life-changing event, ada perubahan kehidupan yang sangat penting. A situation that lead to significant opportunities. Ada situasi yang akan membawa kalian, menunjukkan kalian opportunities atau kesempatan-kesempatan yang signifikan, yang memang ditujukan untuk kehidupan kalian. Kehidupan yang bagaimana? Lebih baik tentu saja. Karena namanya juga life experience atau pengalaman hidup. Jadi memang kadang-kadang pengalaman hidup itu menyakitkan ya Capricorn. Saya udah setua ini, sudah 52 tahun menghadapi kehidupan ini. Life experience saya luar biasa.
tower moment saya bolak-balik, tapi justru itulah yang membuat saya membuka channel ini atau meng-create channel YouTube ini, karena life experience saya terlalu complicated, terlalu banyak, terlalu beragam, sehingga pada saat saya membacakan tarot, saya bisa menghubungkan dengan pengalaman hidup saya yang saya bagikan kepada kalian. Dan hopefully, dan saya berharap kalian dapat mengambil itu dari pengalaman saya. Katanya lebih baik kita belajar dari pengalaman orang lain, bukan? Iya kan? Lebih baik kita belajar dari pengalaman orang lain, terutama yang buruk-buruk, daripada ngalamin sendiri, ya nggak sih? Sakit-sakit sendiri gitu. Ya udah, biar aja saya aja yang udah pernah mengalami sakit-sakit itu, dan saya bagikan kepada kalian. Hopefully, saya sangat berharap kalian mau mendengarkannya. Tapi kalau enggak apa-apa juga. Itu kan hidup adalah pilihan ya. Mau ikutin boleh, nggak ikutin nggak apa-apa juga. Baik, yang selanjutnya ada Ace of Winter, dan ini adalah energi udara. Ini bicara tentang don't be deterred by challenge along the way. Dengan adanya tantangan-tantangan itu, enggak usah terlalu worry, enggak usah terlalu takut, enggak usah terlalu merasa tertekan dengan adanya perubahan atau tantangan itu. It is important to communicate clearly and accurately. Yang penting segala sesuatunya terkomunikasikan dengan baik, ya. Amazing new idea that should be implemented, dan akan ada ide-ide baru yang bisa dilakukan demi apa? Demi goal kalian, demi masa depan kalian, demi cita-cita atau impian kalian. Oke, para Capricorn? Berarti ada tower moment ya di pertengahan November sampai akhir November. Ingat-ingat itu dulu ya. Lanjut dengan dua energi tanah. Totalnya ada 4 energi tanah ya. 2 energi tanah, kemudian 1 energi api, dan 2 lagi energi tanah. Jadi kebanyakan lagi energi tanah nih. Dan itu adalah energinya si Capricorn. Oke, so siap-siap aja dengar message-nya apa, dengar pesannya apa. Ya, semoga bisa jadi warning aja ya untuk kalian. King of Autumn atau King of Pentacles ya. Be assertive when it comes to what you know is right. Kalau kalian tahu itu benar, dan kalian harus tetap stick dengan itu. Ya benar ya benar, salah ya salah gitu ya. Everything going your way, a good person or company to work for. Oke, jadi kalaupun ada apa sesuatu yang menjadi rintangan atau masalah kalian para Capricorn, ada orang kok yang mau bantu. Atau ada yang ngedukung, mungkin tempat kerja kalian mendukung, mungkin keluarga kalian mendukung, intinya ada yang mendukung. So it's good, walaupun ada tower moment, ada yang tetap mendukung kalian, karena kalian orang baik Capricorn ya. Segala sesuatu yang baik datangnya juga akan baik. Kalau kalian keluarkan yang baik, baliknya juga baik. Begitu juga kalau kalian keluarkan yang jahat-jahat, yang jelek-jelek, iya baliknya juga seperti itu gitu ya. Ada 5 of Autumn, dan ini lagi-lagi energinya tanah, energi Capricorn ya, sama ya, kita energinya sama. Oke, reach out to other for assistance, minta tolong sama yang kira-kira bisa bantu gitu ya, kalau memang ada masalah. Poor timing for career change, nggak perlu ganti karir atau ganti sesuatu, cukup minta tolong aja. Oke. Feeling challenged by money issue, akan ada pengeluaran yang lumayan signifikan. Jadi ya itu tadi tuh mungkin tower momennya ya. Momen dimana kalian harus mengeluarkan sesuatu untuk hal-hal yang tidak terduga. Dan pengeluaran itu terjadi di pertengahan November sampai akhir November. Tentu saja tidak semua Capricorn mengalaminya, tidak resonate buat semua, tapi sebagian dari kalian akan mengalami hal tersebut. Ada 2 of Spring, dan ini adalah energi api, 2 of Wands ya. A bright future manifested through hard work and creativity. So yang kalian bisa lakukan dalam menghadapi challenge-challenge itu, atau tantangan-tantangan itu, atau masalah atau rintangan itu adalah kreativitas kalian dan kerja keras kalian. Oke?
Partnering with other who share your dream. Bisa juga berpartner dengan orang-orang yang mempunyai visi dan misi yang sama dengan kalian. So kalian gak harus bekerja sendiri, tapi bisa berpartner. Tentu saja dengan orang-orang yang punya, klik lah ya dengan kalian yang punya visi dan misi sama. Jadi klik gitu loh. Great progress being made. Jadi tetap aja walaupun ada tower moment, ada juga progress dari apa yang kemarin-kemarin sudah kalian lakukan. Ya dengan catatan kalian bisa bekerja sama dengan orang yang tepat, bisa minta bantuan dengan orang yang tepat gitu. Itu yang susah ya. Dapetin orang yang tepat itu yang susah, oke? Kemudian ada Nine of Autumn atau Nine of Pentacles, dan lagi-lagi ini adalah energi tanah. Reward yourself for all your hard work. Pada saat kalian udah bekerja keras, jangan lupa kasih reward untuk diri sendiri. Being happily and successfully self-employed, cherishing your time alone. Oke, bisalah kasih me time gitu. Untuk kalian yang memang bekerja untuk diri sendiri, nggak kerja di perusahaan, ya ini mungkin pesannya ada untuk kalian. Kalau untuk saya sendiri, ya pada saat ini saya bekerja untuk diri sendiri, bukan bekerja untuk perusahaan seperti sebelumnya ya, karena saya sudah meninggalkan Timika dan meninggalkan pekerjaan saya. Baik, kemudian ada Seven of Autumn. Have patience and don't worry. Sabar dan jangan khawatir. Take time to rest and plan your next step. A prudent investment of time or money. Kalau misalnya mentok, nggak bisa maju, nggak mundur juga nggak bisa, ke kanan mentok, ke kiri mentok, diam aja dulu. Istirahatkan pikiran kalian, sabarin aja. Cari jalan keluarnya tuh dengan tenang gitu, nggak gerasa gerusu ya, Capricorn. Baik, selanjutnya kita lihat apa ya lagi yang akan terjadi atau apa lagi yang menjadi pesan untuk para Capricorn di pertengahan November sampai dengan akhir November. Oke. Sih, tower momennya terbalik. Jadi tidak menetap ya, walaupun ada tower moment tapi itu nggak terus menerus begitu gitu loh. So don't worry, makanya tadi dibilangnya don't worry, jangan khawatir. Oke. Baik, kartu yang pertama adalah Eight of Swords yang terbalik. Untuk kalian yang kemarin-kemarin ngerasa sesek karena terjebak dalam situasi yang tidak menguntungkan, di pertengahan November sampai akhir November situasi itu hilang, situasi itu nggak ada lagi, agak lebih lega ya. Agak lebih lega. Tapi sebenarnya situasi kayak gitu kadang-kadang memang kita yang bikin sih. Kalau Eight of Swords ini memang sih, kalau kalian lihat ini orangnya emang terikat, terus di belakangnya ada kayak sword yang magerin gitu. Tapi lihat deh, di depannya nggak ada pagar. Dan sebenarnya dia bisa aja jalan pergi meninggalkan entrapment ini atau dia kungkungan ini tuh, dia sebenarnya bisa jalan karena kakinya kan bisa jalan tuh. Ya kan, sebenarnya situasi di Eight of Swords ini, 8 pedang ini, sebenarnya kalian tuh tahu jalan keluarnya, cuma karena panik biasanya ya, karena panik, mungkin karena tower moment kan tiba-tiba ya. Tower moment tuh selalu tiba-tiba gitu. Tiba-tiba harus, kayak saya ya, contoh, tiba-tiba harus keluar dari pekerjaan saya, kaget deh, udah deh panik deh, terus langsung stres deh, nah kayak gitu-gitu. Nah ini nih situasi yang sebenarnya ya, kalau keadaannya kayak gini. Tapi karena ini terbalik, situasi yang seperti itu it's over, udah berakhir ya. So don't worry, makanya tadi dibilangnya pesannya adalah don't worry, have patience, sabar aja. Situasinya nanti akan kembali normal kok ya. Terutama karena kartu selanjutnya sudah saya kasih tahu tadi bocorannya, ada The Tower yang terbalik ya. Jadi The Tower-nya cuma sedikit aja, sementara aja, terus balik lagi ke situasi yang normal ya, kayak gitu. Oke, yang selanjutnya ada Ten of, tadi Nine sorry, tadi Nine of Swords, sekarang Ten of Swords. Kalau yang ini, kalau situasinya kayak gini berarti dia nggak bisa kemana-mana ya. Ten of Swords adalah situasi di mana kalian benar-benar nggak bisa ngapa-ngapain. Tapi karena terbalik,
jadinya justru bagus. Situasi yang stuck itu sudah bisa terbebas pada akhirnya, gitu. Ya, lanjut dengan Ace of Swords. Kembalikan lagi segala sesuatunya menjadi ada di tangan kalian. Bisa kalian lakukan, bisa kalian dapat bantuan juga, dan situasinya kembali terkendali, ya, secara emosional juga terkendali, ya. Kemudian the tower-nya terbalik, senang ya. Thanks God, puji Tuhan, alhamdulillah, ya. Situasinya membaik, ya. Tower momennya cuma di depan-depan doang, tapi abis itu kembali normal. Kalian yang terkaget-kaget di pertamanya karena kejadian yang mendadak, akhirnya bisa bernafas lega lagi. Makanya dibilang apa tadi? Have patience, sabar aja, and don't worry, dan jangan khawatir, gitu. Nah, kemudian ada Nine of Wands. Nah, ini situasi-situasi yang memang sedang tidak kondusif di sekitar kalian, di beberapa bidang, itu nanti akan terurai satu persatu, tapi memang nggak sekaligus semuanya. Kalian bisa ambil fokus di satu area gitu, atau satu masalah, atau satu rintangan, atau satu challenge, tantangan, ya, yang kalian bisa nanti selesaikan gitu. Tapi ini kalian juga harus aware, banyak hal lain yang harus tetap diselesaikan. Tapi maksudnya nggak bisa kan menyelesaikan semua sekaligus, ya kan? Kita kan manusia, bukan robot, ya sih. Tidak diprogram untuk menyelesaikan 1000 masalah dalam satu waktu, enggak gitulah ya. Tapi intinya harus tetap tenang aja deh, ngadepin segala macam rintangan itu tenang aja, oke? Dan ada Eight of Pentacles. Kalau ini yang muncul berarti walaupun kalian bisa minta bantuan dari orang lain, tapi yang penting-penting harus kalian kerjakan sendiri. Kalian tidak bisa menggantungkan itu atau berharap orang lain akan membantu kalian 100%, karena nanti ujung-ujungnya kalian juga yang kecewa. Jadi memang harus kalian sendiri yang melakukan segala sesuatunya, walaupun akan ada bantuan, tapi nggak usah ngarep, ya. Kalian aja duluan yang mikirin ini harus kemana, harus bagaimana, kalian sendiri yang mikirin itu, ya. Nanti ada bantuan, iya, tapi nggak usah terlalu berharap segitunya gitu loh, Capricorn. Karena ada Three of Cups yang terbalik sih. Kadang-kadang yang kalian harapkan dari orang-orang yang menurut kalian, misalnya sahabat dekat, misalnya orang-orang yang kayak bisalah kalian membantu kalian gitu, harapannya akan membantu kalian gitu, tapi sebenarnya enggak gitu. Nah, itulah yang nantinya akan membuat kalian unhappy, atau mungkin kalian jadi sedih gitu, atau bukan sedih sih, mikirnya gini, aduh kenapa ya jadinya kok kayak gini gitu. Jadinya orang-orang yang aku harapin kok nggak bantu gitu. Nah, itu yang bikin kalian kecewa. Ini yang terjadi, orang-orang yang justru menurut kalian bisa bantu malah nggak bantu gitu. Makanya tadi ada Eight of Pentacles di kartu sebelumnya. Kalian harus kerjain sendiri, nggak usah ngarepin. Kalau tiba-tiba nanti ada yang bantu, ya udah, alhamdulillah ya, puji Tuhan, syukur gitulah ya, bersyukur ada yang mau bantu. Tapi kalaupun nggak ada yang bantu, kalian harus bisa mengerjakannya sendiri, gitu ya. Itu yang terjadi. Saya pakai Wheel of the Year ya untuk bacaan selanjutnya. Siapa tahu ada yang belum. Sudah banyak. Ada yang belum terbaca di kartu-kartu sebelumnya. Kita lihat ya. Oke, apa lagi? Fine. Ada Ace of Salis atau Ace of Cups. Tadi kan dibilang orang yang kalian harapkan membantu nggak bisa bantu. Tapi kan juga dibilang ada bantuan, ya kan, ada yang mau bantu. Dan ternyata yang mau bantu kalian itu justru orang
orang tersebut mungkin tidak terpikirkan oleh kalian, tapi orang tersebut ternyata mempunyai care yang perhatian, sayang, cinta gitu ya, bukan cinta secara romans ya, kepada kalian gitu. Orang tersebut ternyata sangat-sangat memperhatikan kalian, dan itu ada yang seperti itu, ada yang mengulurkan tangan untuk membantu kalian gitu. Dan orang tersebut memang ternyata care banget sama kalian. Contohnya seperti ini, saya punya almarhum bapak saya tuh galak banget orang, keras, galak, dan susah banget dimengerti. Tapi ternyata beliau adalah orang yang paling care di dalam kehidupan saya. Saya jadi mau nangis nih. Ternyata beliaulah orang yang paling care, yang paling sayang sama saya, walaupun sekeras itu saya sama dia sama saya gitu ya. Seperti itu contohnya. Jadi mungkin kalian juga punya orang yang kelihatannya nggak mau bantu gitu, kelihatannya ya cuek gitu sama kalian, tapi justru dialah yang akan memberikan bantuan. Nah seperti itu ya, tidak seperti si Three of Cup yang terbalik ini, orang-orang yang menurut kalian bisa bantu malah nggak bantu, tapi justru orang-orang yang punya perhatian besar, yang punya care yang luar biasa pada kalian, tidak kalian duga bahkan gitu ya. Oke, lanjut dengan Six of Pentacles. Six of Cups, ya, Six of Chalice, bukan Six of Pentacles. Oke, ada hal-hal yang memang terlihat lebih baik dibandingkan yang kalian punya, ya. Jadi ada misalnya, oh ini kalau di sini kan kelihatannya orang ya, tapi saya nggak bilang itu orang karena secara tidak orang aja ya. Jadi ada mungkin situasi juga bisa. Ada orang, ada situasi yang kelihatannya bagus dan itu bikin kalian iri gitu. Sebenarnya keadaan itu nggak perlu sih Capricorn. Yang terlihat bagus tuh belum tentu bagus loh. Bisa aja itu cuma pencitraan. So kalau kalian ngelihat hal seperti itu ya, nanti ngelihat nih kan bacanya untuk pertengahan November ya. Kalau kalian ngelihat itu dan kalian tinggal bilang mungkin tidak terlihat sebagus itu ya, mungkin itu cuma yang ditampakkan kepada umum, bisa orang, bisa masalah. Kalau dihubungkan dengan pengalaman hidup saya pernah melihat seorang teman saya di sosial media terlihat sangat bahagia dengan pasangannya, tuh saya ngenes gitu kayak dia bisa bahagia, saya enggak gitu. Tapi by the end, pada akhirnya saya tahu ternyata itu bukan yang sebenarnya. Di kenyataannya tidak seperti itu. Nah inilah kejadian atau orang yang akan kalian lihat Capricorn. Dan kalau itu yang terjadi, nggak usah ngerasa iri ya, nggak usah ngerasa jealous, karena hidup kalian juga luar biasa kok. Ya. Lanjut dengan Nine of Sword. Dari tadi ada Nine of Sword ya di situ Nine of Sword-nya terbalik, yang di sini nggak terbalik. So apalagi yang terjadi di pertengahan November sampai akhir November? Oke. Sekarang saya bicara tentang orang-orang yang ngeganggu dalam tanda kutip kehidupan kalian, orang-orang yang ngepoin kalian, yang kepo dengan kehidupan kalian. Dan itu bikin kalian sebel, oke? Kalau itu yang terjadi, ya nggak usah dipikirin lah ya. Kalaupun ada yang kepo dengan kehidupan kalian dan kepengen yang ngerusui kalian, sudahlah ya, nggak usah itu dipikirin, nggak usah itu jadi beban, ya. Ada apa lagi? Ada Seven of Chalice. Apapun yang kalian kerjakan, Seven is lucky number. Lucky number 7 ya, angka keberuntungan gitu katanya. Orang kan lucky number 7. Jangan khawatir dengan orang-orang yang pengen ngacoin kehidupan kalian para Capricorn, karena kalian punya banyak hal yang patut kalian syukuri dan kalian ngerasa oh ini punyanya Capricorn banget gitu, bodoh amat yang ngepoin kalian. Biasanya orang yang kepo gitu justru karena dia nggak punya apa-apa untuk dibanggakan gitu, kasihan deh gitu ya. So Capricorn, berbahagia saja dengan yang kalian punya. Terus apalagi, ada yang datang
Ada yang datang di dalam kehidupan kalian, Capricorn. Ya, memang ini bukan bacaan cinta, tapi kalau ada yang terlihat seperti ini ya mau nggak mau saya harus ngomong ya. Kalau kalian menunggu cinta-cintaan, romance-romansan itu akan datang kepada kalian para Capricorn di pertengahan November sampai akhir November, dan itu bikin kalian hatinya berbunga-bunga, bahagia gitu. Siapa yang datang? Coba saya kasih lihat. Ini sepertinya yang suka sama kalian, yang datang sama kalian itu bukan cuma satu orang, tapi lebih dari satu. Kalau itu bentuknya orang secara romance ya. Tapi kalau bentuknya opportunity atau kesempatan, bukan tentang manusianya, tapi tentang kesempatan yang baik, itu juga datangnya juga bertubi-tubi. So, kan tadi tower momennya ada, tapi terus terbalik, jadi cuma sementara. Memang karena setelah itu yang datang itu justru opportunity yang baik gitu loh, kesempatan yang baik untuk kalian. Aminin aja ya yang bagus-bagus. Begitu juga yang menunggu kabar percintaan, itu juga akan ada. Wow, ada two of swords. Memang ada sedikit clash dengan satu sama lain ya, mungkin karena opportunity-nya datangnya bersamaan atau orangnya juga datangnya bersamaan. Jadi mungkin ada pemikiran-pemikiran mau milih yang mana nih gitu, baik milih orang maupun milih opportunity. Oh iya, saya jadi ingat ada Capricorn yang nulis di kolom komentar, siapa sih orangnya yang datang? Meneketeh. Saya kenal kalian aja enggak, saya kenal tuh orang aja enggak, gimana saya bisa bilang siapa yang datang gitu. Terus terang, kalau personal reading saya bisa kasih ciri-cirinya, tapi kalau general reading kayak gini saya nggak bisa kasih ciri-cirinya karena akan terlalu luas. Saya nggak bisa baca satu persatu energinya. Kalau misalnya saya bilang gini, oh orangnya begini, nanti kalian semua ngerasa semua sih, padahal bukan gitu. Kalau personal kan benar-benar personal ya. Saya tidak cuma bisa baca tarot masalahnya, saya dari foto juga bisa bisa baca energi orang gitu. Dan keakuratannya biasanya mendekati 90% lebih keakuratan pada saat saya membaca, oh ini orangnya seperti ini, gini gitu. Dan sekali lagi ya, walaupun saya sudah tahu orangnya seperti apa, kekurangan dan kelebihannya, saya tidak akan bisa menghindari. Terutama misalnya orang tersebut memang coworker saya atau rekan kerja saya sudah tahu dia pribadinya kayak gitu, dan saya nggak bisa menghindar, kan udah harus bekerja sama gitu. Demikian pula kalau saya yang bisa memilih orang tersebut, kan ada masa dimana saya bisa memilih tim saya sendiri gitu. Saya nggak bisa ngambil orang yang perfect, karena kita semua juga tidak perfect ya kan. So yang datang ke kalian siapa tidak bisa spesifik, kecuali kalau personal reading saya bisa spesifik. Oke, jadi nggak usah ditanyain siapa Mbak Lucy, meneketeh, jawabannya gitu. Oke, sekarang saya akan membukakan Good Tarot, dan kalian boleh menanyakan satu pertanyaan yang akan saya jawab ya atau tidak. Pertanyaan kalian itu ya. Oke. Thank you. Oops, kebanyakan. I need some more for my dear friend. Coba sedikit, gak usah banyak-banyak. Oh, banyak juga kok. Oke, sudah ditanyakan pertanyaan kalian apa? Apakah bisa dilakukan atau tidak? Oke. Yap, bisa dilakukan. Congratulations, bisa dilakukan karena memang iya tantangannya ada, tapi kalian bisa melalui itu, dan ada yang bantu, ada yang datang. Sekali lagi ditegasin, ada yang datang orang baru. Oke, jangan tanya siapa karena ini general reading ya. Kalau mau personal reading saya kasih tahu siapa. Oke, kemudian ya ada yang datang berkabar, ada yang ngebantu juga. Kemudian ini bagus untuk masa depan kalian, so bisa dilakukan ya. Oke, dan memang
memang ini untuk kalian gitu loh. Oke, apapun itu saya nggak tahu pertanyaan kalian satu persatu ya, karena yang nonton pasti banyak. Oke, yang berikutnya adalah beberapa oracle card. Saya buka dari Archangel. Yay. Archangel, kemudian angel message. Ini Archangel dulu, kemudian angel message, angel's prayer. Oke. Hai, my Archangel Michael. Dan monology oracle card. Good. Ada moon cycle dari Archangel Haniel. Pesannya, notice how the moon affect your energy and manifestation and capitalize upon this cycle. Oke. Secara emosional, bulan penuh itu akan mempengaruhi manusia, dan itu biasanya Capricorn ikut terimbas lah ya. Jadi kalau masa-masa pertengahan sampai akhir November itu penuh dengan gejolak emosional, ya disadari aja bahwa itu memang gejala alam yang mempengaruhi kalian gitu ya. Nggak usah mikir nggak ada apaan sih segininya gitu, nggak usah seperti itu, oke? Sabar aja, nyantai aja. Kemudian tadi bilang don't worry ya, tapi juga patient, sabar. Dari Archangel Uriel, your emotion are healing which enable you to open the greater love. I will help you release anger and unforgiveness from your heart and mind. Untuk kalian yang masih punya akar pahit, tidak bisa memaafkan kesalahan orang atau apapun keadaan yang tidak bisa termaafkan oleh kalian, dipesan di sini oleh Archangel Uriel, katanya dia mau bantu kalian untuk healing dari hal tersebut. Karena memang kalau kalian bawa-bawa dendam, kalian bawa-bawa rasa sakit hati kalian, itu akan menggerogoti jiwa kalian sehingga hidup kalian jadi nggak enak justru ya. Oke, dan my Archangel Michael, hai Michael, dia bilang akan memprotek kalian. So, untuk kalian yang percaya ada guardian angel, silakan percaya. Kalau enggak, ya udah percaya aja bahwa Tuhan punya segala cara untuk melindungi kalian. Dan berdoanya ke Tuhan ya, bukan ke Archangelnya atau ke malaikatnya. Enggak, berdoanya ke Tuhan. Karena malaikat juga punyanya Tuhan. Nanti Tuhan aja yang nyuruh mereka ya. Kemudian untuk monology oracle cardnya ada full moon in Virgo. Kan Virgo sama Capricorn deketan ya, sebelahan. Sama-sama energinya mirip-mirip. Katanya you are good enough ya. Kalian sudah cukup baik, jadi nggak usah cemburu. Tadi kan ada ya kartu yang bilang nggak usah cemburu dengan kehidupan orang lain yang tampak lebih bagus gitu. Karena kehidupan kalian juga bagus dan kalian luar biasa. So aminin aja yang baik-baik ya Capricorn. Sekian aja bacaannya untuk kalian. Saya harap kalian bisa mengambil apa yang make sense untuk kalian, apa yang bisa dikaitkan dengan kehidupan kalian. Dan please jangan nulis pertanyaan personal karena saya tidak akan bisa jawab. Ini adalah general reading untuk kalian. Oke? Baiklah, tetap semangat, tetap berbahagia, tetap dalam lindungan Tuhan tentunya, selalu sehat ya. Dan terima kasih sudah support channel ini. Kita ketemu lagi di video-video mendatang. Salam light, angel and love, and bye.